Bentar, ini kok ada masalah. Halo para pendengar Suyanto.id, selamat kita ketemu lagi. Mudah-mudahan saudara semua sehat walafiat. Kali ini kita masih bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Kali ini Suyanto.id mempunyai tamu istimewa, yaitu seorang yang namanya menghiasi koran-koran dunia kira-kira sekitar tanggal 1 Agustus kemarin, karena beliau adalah merupakan wasit pertandingan bulu tangkis internasional di Olimpiade Tokyo. Beliau adalah Dr. Andes Wahyana, dipanggilnya Yana oleh kawan-kawannya, dan beliau adalah alumni Universitas Negeri Yogyakarta, pada saat dulu itu adalah IKIP Yogyakarta. Nah, kita akan berbincang-bincang bagaimana beliau sampai sana dan bagaimana beliau meniti karir di bidang perwasitan sehingga bisa memiliki prestasi internasional yang luar biasa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mas Wahyana. Waalaikumsalam, Prof. Wah, luar biasa. Welcome back to Yogyakarta after being successful in leading the International Badminton Championship between Chen Yufei and Tai Tzu-ting. That's from China, and the other one is from Taiwan. Congratulations, Mas Wahyana. Thank you very much, Prof, about your operation for me, and we will talk later. Okay, could you tell us what have you been in Tokyo, and I mean what is your experience? Jadi pengalaman Anda tolong diceritakan selama Mas Wahyana berada di Tokyo, sehingga bisa menginspirasi banyak teman-teman. Kan luar biasa memimpin pertandingan di skala internasional. Apa enaknya, apa enggak enaknya, apa tantangannya? Please. Yeah. Okay. Firstly, that is incredible experience for me. Yeah, because this is a big event, Olympic game that is high level, and I'm very happy to appointed to Olympic Tokyo. Yeah, because this is also my dream. My dream is come true, like that. Yeah. Yes. That is many challenging during a pandemic. So still boring in Tokyo because cannot walk out from the hotel. So just hotel, stadium, and then come back to hotel and take a rest. Tomorrow we will prepare for the next assignment. Jadi begitu, Pak. Jadi dalam masa pandemi ini memang sangat susah ya. Dalam artian ini merupakan tantangan yang luar biasa karena kami selalu dikawal, tidak bisa keluar hotel, ya. Jadi ya itu tadi seperti saya ceritakan, cuma dari hotel ke stadium, balik ke hotel lagi. Jadi tidak bisa istilahnya sightseeing ya, menikmati pemandangan-pemandangan seperti jika this is normally. This is my fourth time in Japan, but 3 before we can go to walk around. So that is
very good for me and for us. But now this is very difficult to do. Very strict about Yeah. COVID-19. Yeah. I think for this time you are not able to hang out, to fooling around because of the virus of COVID-19. Tapi Yes. di Jepang kan sangat strict ya. You have to wear the mask everywhere. Huh? Yeah, that is very straight. We must wearing a mask every time and everywhere. Cannot remove the masks, and then we are only remove the mask during on chair on the court. Oh. Yeah. Yeah. And then every day we must give the saliva sample for test, ya, PCR swab. That is ludah begitu. Every day, every morning, before we are toothbrush and drink, we must give a saliva sample, put on the tub, and then collect to the that is government health in Japan. So every day we must PCR swab. Okay. But congratulations. Finally, you have been successful to manage any regulation, any restriction in Tokyo. Okay. Jadi ini ketika membuat memimpin pertandingan di Tokyo itu Mas Wahyana mengalami nervous dikit-dikit nggak? Are you nervous in some way? Because it's very prestigious, to lead the championship in the Olympic. Ya, nervous sih sebetulnya ada, Prof. Pada saat kita ditunjuk ya, malam sebelumnya kan kita ditunjuk. That is appointed in the final match, gold medals. That is very prestigious ya. Because from Asia we have a representative 11, only me, only me appointed on the final match for gold medal. That is very happy for me. Happy, and also at the same time you are a little bit nervous because the job, the duty is very challenging. Dan kalau salah, ada protes orang sedunia itu. Ya, ada nggak perasaan jangan sampai salah, harus konsentrasi. Pernah nggak Mas Wahyana ketika mimpin itu 1 detik, but any single minute or second melamun sebentar, terus kaget gitu, pernah nggak? That is cannot do it, Prof. Because if we are live on the court around 1 to 3 seconds, if any accident happen on my court, that is cannot to be handled very well. So even though in my back or my fronts that is have any matches, but I cannot look for there. So I must focus on my court. Okay. Yeah, focus your court mean yang biasa disebut dengan line court, you mean? Ataukah hakim garis gitu yang harus diandalkan? Oh, tidak, Prof. Jadi untuk umpire ini harus memanage lapangan and situasi di sekitarnya. Kita merupakan leadership. Ya, di dalam field of play kita menyebut sekarang bukan court lagi tapi field of play, tempat untuk bermain. Field of play. Itu biasanya disebut dengan badminton court. Itu sudah diubah. Ya, sekarang field of play. Saya harus memanage bagaimana my service judge, kemudian bagaimana my line judges, ya, karena jumlahnya itu ada 10 dan ditambah 1 hakim servis itu jadi 11.
Heeh. 12 dengan umpire, itu mean all is 12, 12 Oke. petugas di situ. Jadi saya memang merupakan leader di lapangan, Oh jadi ya. harus selalu mensupport para petugas ini supaya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Jadi Apa? Apa artinya mensupport, Mas? Artinya Anda nggak boleh melakukan, you are not allowed to have a decision that is controversial with what he did. Seperti itu atau Anda harus punya keputusan sendiri dari teman-teman yang bekerja di field of play itu? ya, every time during the shuttle not in play, Heeh. we must make eye contact. Oke, oke, ya. Yeah, eye contact, because if something happen in the court, they can give a signal to me Mhm. about Oke. accident occurs. Ya, Oke. jadi kita harus ini selalu kontak mata, Heeh. ya, sehingga pada saat terjadi sesuatu mereka kadang memberi sinyal kepada wasit, kemudian wasit bisa mengambil keputusan. Oh itu But Mas, uh, bentar Mas, ya, diintervensi. Sinyal-sinyal itu nggak boleh eksplisit ya, agak tersembunyi gitu mereka itu. yes, secret, Oh, hidden, misalnya, hidden signal. enggak, misalnya serve pemainnya serve keluar, tapi yang membantu sampean itu nggak boleh keluar gitu, tapi pakai kode-kode gitu ya. Oh, tidak, Prof. Kalau yang hakim garis memang saat keluar harus merentangkan tangan dan mengatakan out. Out. Nah, itu harus jelas. Hmm. Kalau masuk tinggal menunjuk point to the court. Sini ya. Ya, ya. Nah, yang Hidden secret tadi hidden Mas. signal about for example, the shuttle touch the hair, Oh, touch the t-shirt, ya. but the umpire didn't see. Heeh. Nah, jadi mereka kasih kode touch, touch. Nah, itu tapi ya ini boleh dikatakan kode-kode rahasia gitu. Oh, yang kode rahasia itu tidak dikenali oleh pemain atau bahkan penonton. Iya, betul. Kami punya kode-kode sendiri. Oh, luar biasa itu ya. Itu Iya. gimana persiapannya untuk mematchingkan kode itu, untuk memahami kode-kode itu? Apa itu memang sudah standar internasional yang harus dipahami oleh wasit bersertifikasi internasional atau di briefing ketika wasit itu sebelum naik ke kursi itu? Ya, we have meeting before going to the field of play. Ya, on the assembly point before we are entered to the field of play, we have a meeting with them and then give some trick, Oh and ya, then ya, ya. make how if give a signal, how about call and so on. Oh ya, ya, ya. Harus menghafalkan kode-kode baru Mas ya. Ya, Luar biasa itu. Padahal kadang-kadang kendalanya kan bahasa juga. Yang membantu itu kan kebangsaannya lain semua itu, bukan orang kita semua itu. Dari mana ya. rata-rata itu, Mas? Mereka berasal dari 5 benua, Bos. Oh, 5 ya, ya, benua, jadi dipanggil berdasarkan kontinental ya. ya. Dan sampean ketika jadi wasit itu keputusannya ya mendadak malam itu atau sejak lama diberitahu di jadwal hari ini sampean mimpin pertandingan single final antara Cina dan Taiwan misalkan? Tidak, jadi hanya sehari sebelum, jadi one day before. Apa alasannya itu ya? Atau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya? Kok nggak lama di jadwal gitu? Ya, mungkin juga begitu, Prof. Jadi mereka punya line up itu atau memberikan tugas itu biasanya pada saat briefing. Tapi malam harinya kita sudah di grup itu sudah besok yang tugas ini nih, tapi belum ditentukan mau tugas di partai apa. Dan baru 1 jam menjelang pertandingan pertama dimulai itu line up-nya baru muncul.
sehingga kita Oh, nggak tahu. wah, luar biasa ya. Itu untuk menghindari ya, mungkin. Wah, ya misalnya untuk menghindari kontak antara pemain dengan wasit mungkin ya. Itu I kan think so. ya bisa terjadi itu. Pinter itu sistemnya. Ya. Jadi yang di samping wasit itu ada yang namanya referee ya. Ada, Mas. Ya, referee that is higher more than umpire. Jadi referee itu lebih tinggi kedudukannya daripada wasit. Wasit itu Karena kalau empire ya. ya umpire, kalau referee itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan kejuaraan, keseluruhan pertandingan. Sedangkan wasit itu bertanggung jawab terhadap satu partai pertandingan yang dipimpinnya. Bedanya di Oke. situ. Oke. Yang paling sulit itu menghadapi apa, Mas, ketika memimpin pertandingan? Eh, Selama ini sebenarnya saya hampir tidak pernah menghadapi kesulitan, Prof. Iya, ya, Karena paham juga. karena saya memang berusaha untuk selalu mengikuti progres tentang peraturan bulu tangkis lewat websitenya BWF. Jadi if there have any update, so I know. Oke, oke, oke. Ya, you have to keep updated your knowledge, I guess. Ya, that's right. Yes. Dan itu organisasinya kan rapi sekali. Organisasinya apa saja itu, Mas, yang membawahi wasit-wasit itu? IBF, WBF, ada WBF? Ya. Jadi gini, Prof. Untuk yang badminton Asia, dia itu still badminton Asia. Oh, Untuk yang tertinggi memang sekarang bukan IBF, bukan hmm. International Badminton Federation, tetapi sudah berubah menjadi BWF, Oh, Badminton World Federation. oh, Badminton World Federation. Ya. Yes. Kenapa ya? Alasannya diubah itu kenapa? Karena keanggotaannya semakin luas atau apa, Mas? Ya, diantaranya begitu. Karena ini merupakan cakupannya sudah di seluruh dunia, maka menggunakan kata world. Oh, World, ya, ya, ya. Oke, luar biasa, Mas. Tapi badminton itu kenapa kok beda sekali dengan tenis? Kok ketika main itu diribut itu, sampai sebagai wasit itu nggak berusaha mengendalikan penonton ya? Gimana? Apa memang budayanya begitu boleh? Itu yang di mana, Prof? Yang misalnya saya main di Indonesia, kalau main bro, bro, kalau mukul bro, bro gitu tuh loh. Gimana? Oh, and that is a spectator ya. Ya, Ya. ya, Jadi memang tidak ada larangan untuk istilahnya membunyikan klep ya, pakai bang 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 dan lain sebagainya, tetapi ada batasannya juga. Jika itu terlalu mengganggu itu jelas dilarang. Seperti oke, misalkan drum band itu tidak boleh masuk ya. ya. Tapi kan kadang-kadang ketika pemain itu mukul, lalu diberi gamelan, bro, 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 itu kan kalau di tenis kan sangat lain, so Ya, silent. ya, Kemudian ketika bola keluar baru just close gitu. Tapi ya. di badminton memang nggak ada larangan itu, Mas. Tidak ada, Prof. Karena mungkin perbedaannya di tenis kan juga termasuk luas begitu, Ya, dan kalau di bulu tangkis kan lapangannya kecil saja ya, boleh dikatakan, dan pada saat bertanding itu kan tidak hanya satu court, sebelum partai final itu kan pasti ada beberapa court. Jadi mungkin pemain sudah terbiasa untuk dengan tepukan-tepukan seperti itu. itu kalau mentalnya agak baik sudah keder itu ya. Iya. Ya, nah, ketika final itu courtnya hanya satu ya, final itu. Itu Apa maksudnya field of play-nya menggunakan tunggal, nggak berjejer paralel gitu. ya for uh, group Hmm. stage that is have a three court, Hmm. but during quarter final until final that is only one court. Oke, ya, oke. Lalu kemarin gimana, Mas? Penontonnya jaga jarak nggak itu? No spectator. Wah, gila. Jadi tidak ada penontonnya hanya di TV aja ya? Ya, penontonnya ya hanya technical official yang tugas di situ, Prof. Jadi dari tribun ya melihat seperti kami kalau pas nggak tugas, ya walaupun secara diam-diam tapi support tim Indonesia di tribun.
Ya, 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 ya. Oh, gitu, gitu, gitu. Jadi malah tenang itu ya. Jadi sangat Ya, ketat sekali. Ada berita nggak bahwa selama event itu ada pemain di sport player being infected by coronavirus gitu? Nggak ada. ya, no, tidak No. ada. Oh, bagus ya. Luar biasa itu ya. Ya, Dia hebat sekali. Lalu ya. fasilitasnya gimana, Mas, dibandingkan dengan Indonesia? Indonesia kan sering juara. Jepang sekarang nggak punya juara badminton. Maunya dia hanya jualan raket saja kelihatannya. Gimana sebetulnya itu? Ya, kalau fasilitas sebetulnya Indonesia tidak kalah, Prof. Dan kita sudah boleh dikatakan punya pengalaman untuk penyelenggaraan multi event termasuk Asian Games. Cuma kalau yang Olimpiade kita kan belum ya, karena mungkin fasilitas atau sarana prasarananya belum mendukung. Ya, ya, ya. Karena begitu big event, jadi perlu apa fasilitas cabang-cabang olahraga yang lebih lengkap itu saya kira ya. Dari Ya. dari Olimpiade itu masyarakat Jepang itu yang dilulukan apa, Mas? Kalau kalau sana itu saya sukanya begini, Prof. Di Jepang itu masyarakatnya sangat sangat kompak dan sangat mendukung. Dan kemudian beberapa poster-poster besar itu selalu terpampang baik di jalan raya maupun di pertokoan begitu, ya. Jadi memang mereka sangat support dan para volunteer yang dari Jepang itu pun merasa sangat bangga ketika Jepang bisa menjadi tuan rumah dan Oke. sukses. Hmm. Ya, tapi kontingen Indonesia itu nginepnya di jantung kotanya Tokyo di mana, Mas? Ya, kemarin sebetulnya untuk kontingen agak sedikit di pinggiran, yaitu karena di sana ada istilahnya wisma atlet kalau kita menyebut begitu. Ya, ya, Jadi ya. atletnya banyak yang di sana dan kami technical official terpisah, Prof. Jadi tidak bisa komunikasi langsung kecuali pada saat ketemu di lapangan. Oh, kenapa dipisah? Itu alasan keamanan COVID atau memang apa etikanya begitu, kode etiknya begitu? Ya, mungkin dua-duanya. Yang pertama masalah isu COVID-19, kemudian dihindari sedemikian rupa supaya istilahnya apa ya, antara wasit dan pemain itu biar bisa betul-betul netral. Walaupun kalau Indonesia main kan sudah pasti wasit Indonesia nggak boleh memimpin. Ya, 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 ya. Oh, luar biasa ya. Saya kemarin tuh nggak punya kesempatan nonton ya. Jadi saya itu sebetulnya suka, tapi di mana disiarkan itu kan nggak ada kejelasan. Saya nggak punya informasi itu. Tinggal rekaman-rekaman yang cuilan-cuilan saja. Nah, Ya, Jepang itu kan Tokyo kan mahal sekali ya apa-apa Mas. Saya juga ngeri waktu di sana mau ke apa stasiunnya Shinkase ya. Itu Shinkase kan ya. luar biasa apa orangnya banyak sekali. Karena nggak Ya, pernah keluar ya selama COVID ini. Jadi malah di dalam saja nggak usah mikir-mikir anu itu hanging out di ya, kafe-kafe atau di mana sudah pokoknya makan betul. tidur di hotel ya kemarin. Iya, that is correct, very expensive in Japan. Iya, Ya, luar biasa itu. Kita kontingen kita kemarin pakai pesawat komersial atau charter, Mas? kemarin kita pakai pesawat komersial. Kita pakai Japan Airline. Oh, karena Garuda nggak terbang ke sana atau Bukan nggak terbang, tapi memang eh, kemarin yang di-booking oleh NOC atau Komite Olimpiade Indonesia itu pakai Jepang Airline. Eh, pertimbangannya begini, Prof. Kemarin itu kan banyak istilahnya Garuda itu cancel penerbangan. oh, ya. Termasuk pernah juga tiket saya yang pertama itu juga cancel. Kemudian saya menggunakan Singapore Airline. Hmm. Terus eh, 3 week before I going to Japan,
government in Singapore, dia mengeluarkan statement restriction bahwa yang dari Indonesia tidak boleh transit di Singapura. Nah, ini juga problem kan, makanya saya juga terus cari tiket begitu, hampir semua full book. Oke. Ya akhirnya yang menolong ya Komite Olimpiade Indonesia itu, karena mereka istilahnya sudah booking untuk Japan Airline, maka masih ada satu tiket untuk saya ya. Alhamdulillah saya bisa berangkat gitu akhirnya. Wah, itu bikin nervous itu. Iya, 2 days before I Ya, going to Japan, ya. baru menerima tiketnya. Ya. Wow, 2 days before departing. Wow, Yes. that's too short, I think. Dan itu Ya. bikin deg-degan itu karena Ya, senam jantung betul. Ya kepastiannya itu. Ya. Iya. Jadi yang ketika memimpin pertandingan itu, ketika ada yang nonton dengan yang tidak nonton itu perasaannya beda, Mas ya? Ya, pasti beda, Prof. Cuma begini, memang ada plus minusnya juga ya. Dalam artian kalau rame itu kadang-kadang kita untuk announcement ya, untuk pengucapan skor dan lain sebagainya itu kan kadang-kadang tertutup oleh teriakan riuhnya penonton. Pada saat kemarin sebenarnya situasinya sepi, enak begitu. Tapi ada nggak enaknya juga, Prof. Karena sudah sepi, pakai mikrofon, double mikrofon untuk TV dan untuk audiens. Kalau salah akan terdengar dengan jelas gitu kan. Iya. Tapi nggak pernah salah, kemarin nggak salah ya, nggak ada kesalahan ya. Alhamdulillah tidak ada. Itu orang-orang yang memimpin itu biasa ya berdoa juga ya naik kursi itu. Pasti, Prof. Pasti pada saat di assembly point atau meeting point itu, saya pasti berusaha menyempatkan diri untuk berdoa. Saya kira pemain-pemain juga nggak peduli dari negara manapun. Iya. Karena itu sebagai alasan untuk melepaskan stresnya supaya relief gitu loh. Nah, kokok yang dipakai itu kabarnya buatan Indonesia, benar, Mas? Kalau itu sampai saat ini saya belum menerima informasi yang jelas, Prof. Kabarnya kok cap Garuda itu dipakai untuk pertandingan internasional. Jadi belum ada. Tidak, karena kemarin memang koknya itu khusus, dalam artian dia labelnya juga label Olimpik. Tidak seperti biasanya kan kita bisa pakai Yonex, kita pakai Victor, kita pakai yang lain begitu. Tapi kemarin kan untuk dosnya itu sudah Olimpik dan di dalamnya labelnya juga Olimpik. Jadi kita nggak tahu mana yang brand dari mana gitu. Oh, mungkin walaupun dari Indonesia memang dipesan nggak harus dilabeli Olimpik kali. Ya, mungkin juga. Ya, itu kan kepentingan mereka. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mas. Jadi ini pertanyaan terakhir, saudara-saudara pemirsa, kita akan bertanya terakhir, tapi nanti kita akan masih punya kesempatan lain di episode berikutnya untuk menanyakan bagaimana liku-liku Mas Wahyana itu bisa sampai menjadi wasit internasional, mendapatkan sertifikat wasit internasional. Sekarang kan kita baru cerita pinggir-pinggirannya, kesan beliau waktu di Tokyo, perjalanan ke sananya dan perjalanan pertandingan dan sebagainya. Yang kali ini, Mas, kesan apa yang sangat mendalam selama memimpin itu atau selama tinggal di Tokyo, Mas? Berapa lama tuh kemarin di Tokyo? Ada 2 minggu ya? Ya, saya datang di sana tanggal 21, kemudian sampai tanggal 4 saya baru balik ke Indonesia. Jadi di sana ya 14 hari, Prof. Ya. Apa kesan paling utama? Nggak pergi ke tempat Uchiyama. Apa yang mengesankan bahwa
wah ini kok beda banget dengan Indonesia. Kultur orang sana, kebersihan orang sana atau apa yang bisa dilihat? Ya, kalau berbicara masalah culture memang boleh dikatakan kita kalah ya, Prof. Ya. Mereka itu sangat disiplin sekali, disiplin sekali. Saya pernah tanya sama teman yang di Jepang, itu sejak dari kecil yang namanya memakai sepatu mau sekolah itu tidak boleh dibantu. Oh, Jadi wah, itu yang dari hal yang kecil ya, tidak ya. boleh dibantu. Kemudian anak-anak berangkat sekolah itu tidak diantar, Hmm, tapi suruh jalan kaki. hmm. Iya, iya, iya. Bahkan sampai nangis, ya tetap, pokoknya tetap setiap hari suruh jalan kaki, nggak ada yang namanya diantar. Hmm. Dan yang berbeda memang seperti itu. Jadi kalau kita kan sejak kecil sudah dimanja ya, boleh dikatakan sepatu dipakein, kaos kaki dipakein, seragam di ini. Bahkan kalau mereka enggak, termasuk setrika baju itu diajarin sejak kecil. Iya, 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 iya. Ya Wah, itu, jadi memang luar biasa sehingga pada saat dia besar itu ya disiplinnya luar biasa. Dan bahkan larangan di sana untuk seorang pelajar naik motor itu betul-betul ditaati. Saya di sana selama 2 minggu kemarin hmm. hanya ketemu orang naik motor itu 3 kali. Iya, iya, iya. Nah, itu luar biasa. Di mana Jepang itu produsen motor, tapi di sana tidak ada yang naik motor atau ada jarang sekali. Hmm. Yang ada jalan kaki, naik sepeda, terus kemudian naik tren atau Iya, kereta. Nah, seperti itu. iya, Jadi iya, iya. memang budayanya beda. Ya, ya memang ajaran disiplin itu gitu. Kita Kalau di kita kan anak-anak kadang kalau nggak dibelikan motor nggak mau sekolah gitu kan. ya betul. Makan aja kalau nggak disuapi nggak makan di sini nih. Lebih baik mati mungkin. Ya, Ya, itulah culture-nya. Jadi ya, memang bahkan bayi-bayi nangis itu di luar negeri itu nggak pernah ditolong. Karena bayi itu kerjanya ya nangis. Kecuali kalau sakit baru ditolong. Nah, di sini baru nangis itu kakek neneknya itu kan ribut aja. Gendong sana, gendong sini. Nah, itu pelajaran yang ya, berharga dari Mas Wahyana. Inilah saudara-saudara para pemirsa betapa pendidikan disiplin itu menjadi sangat penting dari cerita Mas Wahyana tadi. Terima kasih Mas Wahyana atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan untuk menceritakan bagaimana Anda bisa meraih kursi yang tinggi di lapangan badminton itu. insya Allah, Prof. Insya Allah. Sebuah pertandingan dan Ya. insya Allah menginspirasi karena negara kita andalannya juga badminton. Kalau ini dilakukan insya Allah menginspirasi banyak generasi muda kita. Terima Ya. kasih atas waktunya Mas Wahyana ya. Atas Sama-sama, Dok. We praying this pandemic will be over soon, so Yes, everything can back normally. ya. When pandemic is over, I hope we can get together to have fun, to Yes. have a gudeg or whatever. Oke. Oke, Prof. Iya, terima kasih Mas Wahyana. Sama-sama. You are welcome. Itu, enggak.